melihat sosok-sosok di belakang pohon yang berwarna putih ya, entah itu sugus ataupun kuntilanak. Jalannya ngambang teman-teman ya, melayang. Tapi dari ngomongnya, kowe rasa nggowo kaya ngene iki gur marai dadi celaka ning awakmu le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mas Ewen di acara Kisah Nyata TV Coy. Oke, untuk video kali ini kita akan mengangkat sebuah kejadian kisah nyata yang diceritakan oleh narasumber yang kita sebut aja di sini Mas Parno ya. Kejadian ini terjadi di tahun 2020, tepatnya di kota Jawa Tengah coy. Oke, tetapi sebelum kita mulai ceritanya, buat teman-teman yang menyukai cerita-cerita kisah nyata seperti ini, baik cerita misteri, horor, ataupun tragedi, kalian boleh banget menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi coy, supaya kalau kita upload video yang akan diupload hampir setiap hari, kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, bersama Mas Ewen di sini kita langsung saja ke ceritanya coy. Oke, kita sebut saja di sini adalah Mas Darno ya. Di sini adalah seorang pemuda yang baru saja merayakan kelulusan sekolah SMA ya di salah satu kota di Jawa Tengah. Karena dia tinggal di sebuah pedesaan teman-teman. Jadi bapaknya adalah sebagai seorang petani dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga coy. Mas Darno ini berumur 17 tahun ya, dan dia mempunyai seorang adik perempuan ya yang masih lulus lulus SMP dan dia mau beranjak ke SMA. Nah, pada waktu itu Mas Darno ini kepikiran untuk langsung mencari pekerjaan teman-teman, dan di sini dia berpikir untuk bisa membantu untuk kebutuhan keluarganya cuy. Dimana kembali lagi di sini bapaknya hanyalah sebagai seorang petani. Oke, pada akhirnya Mas Darno ini mencoba melamar ya, pakai CV, memasukkan lamarannya ke kampungnya, ke kota di daerahnya. Namun ternyata tetap saja nihil teman-teman, tidak ada panggilan. Akhirnya setelah cukup lama montang-manting, mondar-mandir mencari pekerjaan, dia mendapatkan info ya dari saudaranya yang ada di Jakarta untuk bisa membantu pekerjaannya ya. Dalam artinya di sini Mas Darno dipanggil saudaranya ya, dikabarin kalau di Jakarta itu ada lowongan pekerjaan gitu, dan akhirnya Mas Darno pun segera bersiap-siap menuju ke kota Jakarta teman-teman. Oke, setelah berumbuk dengan keluarganya, walaupun berat hati ya, ini keluarganya ini termasuk berat hati teman-teman, dan ini masih bimbang. Pertama khususnya karena Mas Darno ini belum pernah sama sekali merantau ya, apalagi bekerja dan mungkin akan berpisah ya. Paling-paling Mas Darno ini berpisah dari orang tuanya itu hanya untuk acara-acara sekolah ya, seperti kemah, mungkin naik gunung dan sebagainya, dan itu paling juga maksimal 3 hari sampai seminggu seperti itu teman-teman. Akhirnya setelah Mas Darno siap ya, di sini Mas Darno sudah siap bekal dan sebagainya, tapi di sini ada kejanggalan di mana orang tuanya itu malah pergi ke salah satu yang disebut sebagai orang pintar gitu ya, orang yang mengerti kayak gitu, atau dukun lah seperti itu ya, atau sebagainya seperti itu. Akhirnya orang tuanya bergegas ya, bilang ke dukun tersebut, "Assalamualaikum Bi." "Abah." "Waalaikumsalam. Ada apa Li?" "Ini anak saya itu mau merantau ke luar kota, dia kan belum pernah punya pengalaman. Nah, bisa nggak Bah ini dikasih kayak penglaris lah gitu, kayak apa sih namanya, kayak bingkisan gitu." Akhirnya si Mbah itu bilang, "Ya tentu saja bisa Li." gitu. Akhirnya jadi kayak jimat ya, si bapaknya Darno ini malah meminta jimat kepada si Mbah Dukun itu untuk dibawa ke perantauan ya. Akhirnya si Mbah Dukun itu atau orang pinter itu komat kamit puju pajapu nambani telek asu, puju pajapu nambani tai asu, seperti itu. Akhirnya dibikinlah seperti kertas seperti itu teman-teman, nanti ini harus dibawa. Akhirnya setelah itu
si bapaknya Mas Darno ini pamit dengan memberikan amplop ya, diberikan kepada si mbah itu ya, dan si mbah itu memberikan nanti jimat ini kayak tulisan raja itu ditulis pakai kertas, dan ini harus dilipat-lipat dan dimasukin ke dalam dompet. Dan tentu saja juga ada larangannya ya, pantangannya, dimana bahwa jimat itu atau apa sih itu ya, penglaris itulah pokoknya, yang menambah wibawa seperti itu harus dimasukkan dompet, dan pantangannya itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Oke, singkat cerita, Bapak Darno ini segera pulang, bergegas pulang, dan waktu itu waktu yang sudah ditentukan, dimana bertepatan hari Sabtu teman-teman. Pak Darno sudah dari rumah dan mempersiapkan perangkatan, walaupun berat di situ. Mereka menghabiskan waktu-waktu terakhir mereka untuk berkumpul bersama keluarga ya. Lalu Pak Darno nanyakan sekali lagi kepada si Darno ini, "Wes mantep kowe le?" Dan gitu akhirnya si Darno pun menjawab, "Iya, saya sudah mantep Pak, insya Allah," gitu. Akhirnya diputuskanlah Mas Darno ini dari kota Jawa Tengah tersebut untuk menggunakan transportasi bus akap, yaitu bus antar kota, antar provinsi. Oke, setelah sore menjelang persiapan, jadi rumah Darno itu ada di tengah kampung teman-teman. Mereka bergegas ngojek teman-teman dari desanya itu menuju ke jalan utama, di mana jalan itu dilewati bis-bis teman-teman. Di waktu itu cuaca sedang tidak mendukung, ada gerimis ya, sepoi-sepoi dan hujan-hujan tipis. Berangkat dari rumah jam 4 sore dan sampai tujuan itu cukup jauh temen, apalagi hujan tadi, sehingga di tempat pemberhentian bus itu sampai jam 7 malam teman-teman. Karena tidak ingin berberat hati, maka Mas Darno pun meminta bapaknya sama ibunya untuk segera pulang saja teman-teman. Kasihan kan kalau harus menunggu, malah lagi hujan-hujan. Dan di situ Mas Darno memilih ditinggal ya, dimana tadi tukang ojeknya juga orang ojek kampung sendiri, dan memilih untuk langsung pulang aja, tidak menunggu untuk keberangkatannya teman-teman. Oke, di hari Sabtu malam Minggu, Darno pun di pinggir jalan ya, ngetem ya kayaknya kalau, dan biasanya di situ juga jalannya masih rame ya, tapi tidak seramai jalan provinsi, karena itu jalur-jalur bis khusus teman-teman. Di situ biasanya banyak banget teman-teman bus yang lalu lalang di tempat itu tuh, bagus banget teman-teman. Dan di situ Darno pun menunggu ya, belum ada bis yang dituju menuju dari kota itu ke Jakarta ya, atau akap ya, karena bus malam itu melewati di situ biasanya jam 10 teman-teman. Kalaupun ada pun bus di situ biasanya akan transit dulu ya, jadi kayak dari kota A ke B nanti baru ke Jakarta. Dan si Darno pun memilih untuk menunggu bus malam akap yang sampai jam 10 teman-teman. Oke, sambil itu menunggu, si Darno pun membuka dompetnya teman. Ini apaan ya gitu ya. Ya dia sendiri, si Darno itu setelah mendapatkan pesan dari bapaknya juga masih ragu, apa iya sih kayak gini bisa menangkal hal-hal goib dan bisa menjaga wibawanya nanti waktu di kota perantauan seperti itu. Oke, singkat cerita, semakin malam dan semakin malam di situ sudah mulai sepi teman-teman. Kendaraan yang biasanya lalu lalang karena mungkin faktor cuaca juga, dan karena mungkin malam minggu tidak banyak aktivitas, hanya ada 1-2 bus yang melintas teman-teman. Tapi belum ada juga bus yang akan dituju teman-teman. Si Darno di situ sudah mulai putus asa ya, ini bakalan ada bus apa enggak gitu, sampai jam 11 malam ya menunggu, yang dimana harusnya jam 10 itu udah ada bus akap yang lewat teman-teman. Akhirnya di tengah kegalauan ya, waktu itu mau nge-WA juga udah nggak enak, dia memutuskan untuk menunggu saja teman-teman. Hingga pada akhirnya dari kejauhan ya, dimana sepi, terus sudah jarang sekali kendaraan yang lewat, tiba-tiba terlihat satu buah bus ini. Satu buah bus yang biasanya lewat di situ adalah dari PO tutut biasanya, itu ternyata ini beda teman-teman. Ini busnya agak terkesan kuno gitu ya, tapi tidak terlalu kuno. Dan biasanya kan kalau bus itu kan ada pilar-pilar yang warna-warni tuh, dan lampunya juga banyak strobo itu ya. Tetapi tidak, itu busnya aneh ya, tetapi tidak ada lampu, tidak ada aksesoris, pokoknya ya
bis biasa aja gitu ya, rada gelap itu, lampunya juga sendu-sendu warna kuning gitu. Tetapi di situ Mas Darno mulai sumringah teman-teman, karena di situ di depan kacanya itu tertulis jurusan dari kota titik menuju kota ibu kota ya, atau kota Jakarta teman-teman. Oke, dengan senang hati akhirnya Mas Darno ini segera berdiri teman-teman ya, berdiri sambil mengambil tas seperti pakaian itu kan, dia bersiap-siap untuk menaiki bis tersebut. Oke, tanpa disangka ternyata bener ya, busnya mulai berhenti. Namun anehnya di situ penumpangnya hanya ada 2 teman-teman, dan di situ anehnya lagi di situ tidak ada kondektur, di situ hanya ada sopirnya saja, dan itu juga sebenarnya tidak masuk akal cuy, karena kalau bis akap itu biasanya juga ada kondekturnya 2 dan ada sopirnya 2 sebagai cadangan ya, untuk sebuah bus antar kota antar provinsi. Tetapi nyatanya di situ cuma ada 1 sopir dan penumpangnya cuma ada 2 cuy. Oke, dia membuka pintu Mas Darno dan dia mulai menaiki bus tersebut. Tetapi anehnya bus tersebut itu gelap temen. Biasanya kan kalau kita naik bus itu kan lampu dinyalain tuh, itu enggak cuy, itu tetap gelap aja. Dan Mas Darno pun tidak berpikir aneh-aneh tuh temen, karena dia berpikir ya udahlah terlanjur palang ini, dan ini juga udah malam banget cuy. Maka mau dia pikir karena ini udah tengah malam, dia mungkin bisa tidur dan paginya sudah sampai di kota Jakarta temen. Di situ terdapat 1 bapak dan 1 ibu teman-teman. Di situ di belakang, di situ juga sebagai penumpang. Tetapi anehnya bapak dan ibu itu pucet gitu ya boy, cuy, tidak memberikan ekspresi apapun gitu, tidur enggak, bangun enggak gitu. Kalau umumnya kan kalau kita naik itu meneruskan penumpang kan umumnya para penumpangan itu ya main HP atau ngobrol lah minimal, tapi itu tidak, dia hanya terdiam, dan dua-duanya itu terdiam ya. Mas Darno pun karena di depan kosong memilih untuk di barisan nomor 8-10 ya, sekitaran itulah di bangku itu. Dia lupa, karena cerita ini saya ambil dari sebuah forum di Twitter. Belum ada yang aneh dalam perjalanan, bus mulai berjalan teman-teman, dan di situ juga masih gerimis-gerimis tipis teman-teman. Mas Darno menaruh tasnya di sampingnya dan melihat ke sampingnya teman-teman. Nah, disinilah kejanggalan-janggalan di dalam bus akan segera kita mulai. Oke, setelah sekitar 10-20 menit tidak ada apa-apa, tetapi di situ Mas Darno melihat ya di kaca samping itu, karena dia duduk di sebelah kiri teman-teman, dia melihat ke samping gitu, di jendela kaca itu ada yang aneh teman-teman, dimana seharusnya setelah sekitar 10-20 menit itu sudah memasuki salah satu di ibu kota ya, ibu kota salah satu kecamatan ya, harusnya di situ udah mulai rame lah cuy. Harusnya di situ di jarak segitu, perjalanan segitu dia sudah harus melewati sebuah alun-alun di kotanya, dimana di situ harusnya rame. Tetapi tidak, Darno ini melihat kanan kiri bus, tepatnya yang dia lihat itu masih tetap berupa hutan teman-teman. Tapi dia tidak habis pikir, mungkin ini bisa mengambil jalur alternatif lain dan sebagainya. Perjalanan pun dilanjutkan. Oke, semakin lama perjalanan keanehan mulai terlihat ya, dimana lagi-lagi Mas Darno ini melihat ke samping kaca. Dia melihat banyak sekali orang-orang zaman dulu, tepatnya orang-orang Jawa zaman dulu itu pada jalan kaki di samping bus itu ya, disalib gitu. Cuman anehnya dia itu tidak menggunakan baju teman, alias menggunakan kemben, itu masih jalan kayak mau ke pasar. Dan itu aneh banget, dimana tahun 2020 itu harusnya sudah serba modernisasi ya, dan sudah mungkin kalaupun jam segitu ada yang keluar itu kemungkinan orang ronda teman-teman, dan itu tidak mungkin ada aktivitas lain seperti ibu-ibu gitu ya. Dan itu yang di samping dilihat dari kaca itu ternyata teman-teman itu tidak melihatkan ekspresi sesuatu, tidak seperti ngobrol. Jadi rombongan orang yang jalan yang disalip-salip itu tampangnya itu datar ya, mukanya datar, tidak ada notifikasi, tidak ada ekspresi apa-apa, ngobrol enggak, nangis enggak, sedih enggak, seperti itu. Dia cuma jalan lempeng aja berombongan dan menggunakan pakaian jadul seperti
menggunakan kemben sebagai kotang aja itu, dan yang laki-laki itu nggak pakai baju serta membawa arit dan tombak. Itu aneh banget teman-teman, dan mukanya pucat semua teman-teman. Masih belum berpikir aneh, mungkin berpikirnya si siapa itu si Darno ini mungkin ini acara adat atau apa mungkin ya, tapi masih belum terpikirkan aneh-aneh. Lalu tiba-tiba dia tertidur teman-teman. Di dalam bis itu dia tertidur, dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi teman-teman. Waktu itu bermimpi didatangin ya, jadi didatangin sesosok gede hitam gitu, tentunya dia langsung terbangun teman-teman. Dan sayangnya ketika terbangun itu dia masih posisi duduk di kursi nomor 8 tadi. Mas Darno ini tidak bisa bergerak sama sekali teman-teman. Jadi dia terpaku seperti itu. Dia ketakutan, nges-ngesan apa tadi cuman mimpi gitu. Dan ternyata tidak teman-teman. Ternyata di kursi depannya itu ada sesosok yang tinggi hitam teman-teman. Matanya merah menyala teman-teman. Dan ternyata dia mengatakan, kamu nggak usah bawa yang kayak gini. Ini yang kayak kalau di bahasa Indonesia pokoknya, kalau di bahasa Indonesia itu kamu tuh nggak usah bawa kayak gini. Ini tuh cuman mau jadi malapetaka buat kamu gitu. Tapi dari ngomongnya, kowe rasa nggowo koyo ngene, iki gur marai dadi celaka ning awakmu le gitu. Akhirnya dia masih keringetan Mas Darno di dalam bus itu. Akhirnya dia tersadar dan bisa bergerak. Dia istighfar teman-teman. Dan lagi-lagi dia melihat sekelilingnya masih ada ibu itu ya, yang mukanya datar dan bapaknya datar teman-teman. Akhirnya dia ngos-ngosan teman-teman, dan dia mulai mengacaukan pikirannya teman-teman, dan dia melihat ke samping ya. Dia pikir mungkin ini sekitar jam 1 teman-teman. Dia berpikir mungkin sudah sampai di kota Tasik atau di kota situ ya. Pokoknya dia udah pikirannya itu, estimasinya itu kalau diperkirakan waktu itu sekitar sampai Tasik sekitaran situlah, atau mungkin udah mau mendekati Nagrek harusnya di situ ya. Namun sekali lagi si Mas Darno melihat ke samping itu masih berupa sawah teman-teman, leweng, bukan sawah ya, hutan sekali lagi di situ. Dan ada yang aneh lagi teman-teman, di mana Mas Darno ketika mengintip ke jendela dia banyak melihat sosok-sosok di belakang pohon yang berwarna putih ya, entah itu sugus ataupun kuntilanak, tapi masih berupa samar-samar. Dan ini mungkin dia halu aja ya. Mas Darno pun deg-degan, dan disitu dia mulai istighfar lagi dan membaca doa apapun yang dia bisa. Oke, selanjutnya tiba-tiba bis pun berhenti di tengah hutan teman-teman, dan itu dia pikir mungkin ada yang mau turun, dan disitu udah seneng ya Mas Darno karena dia mungkin juga bisa mau turun ternyata. Tetapi salah teman, ternyata bis itu menaikkan penumpang teman-teman lagi dan lagi. Penumpangnya itu menggunakan dia melihat itu yang naik itu berbaju putih semua teman-teman, dan mukanya datar teman, atau hampir tidak ada mukanya, dimana wanginya semerbak ya ketika penumpang itu naik. Dan Mas Darno pun tidak bisa berkata-kata ya di situ, dimana dia ada melihat 5 orang ya yang jalan itu. Dan anehnya ketika para penumpang itu melewati, dia menuju ke belakang yang melewati samping Mas Darno itu, Mas Darno itu dengan tidak sengaja melihat ke bawah gitu ya, karena dia takut. Dan dia melihat para penumpang itu ternyata jalannya ngambang teman-teman ya, melayang. Di para penumpang itu jalannya melayang, dan disitu Mas Darno tiba-tiba pingsan teman-teman ya. Pada akhirnya Mas Darno pun sudah tidak kuat mentalnya, dan disitu dia tertidur karena pingsan teman-teman. Dan anehnya ketika bangun, Mas Darno sudah ditemukan di tempat yang sama, di mana dia duduk di tempat ronda ya, atau cakro atau posko ronda ya, dimana dia tadi menunggu bus-bus tersebut. Dan ternyata Mas Darno ditemukan oleh warga ya, yang kebetulan saat itu mau menuju ke masjid untuk melaksanakan ronda atau ternyata Mas Darno ditemukan oleh para warga ketika para warga mau menuju ke masjid ya, mau melaksanakan ibadah sholat subuh. Di
Habis itu Mas Darno keringet dingin masih dengan berbekal tasnya dan dia tertidur di pos ronda itu ya, dimana masih berada di desanya ya, dimana Mas Darno tadi menunggu bisnya. Setelah sadar dibangunkan oleh para warga, akhirnya Mas Darno menceritakan kejadian-kejadian yang dia ceritakan, yang dia alami tadi, yang terasa dalam mimpi itu. Ternyata Mas Darno itu belum kemana-mana teman-teman, dan lalu Mas Darno pun ingat ya dengan apa kejadian tadi, dimana dia ingat kata-kata yang badannya besar tadi mengatakan kalau benda seperti ini itu tidak akan ada gunanya dan membuat Mas Darno itu celaka. Akhirnya Mas Darno pun membuka dompet ya, di mana dompet tadi terdapat raja atau jimat yang dikasih oleh bapaknya yang diminta dari Mbah Dukun itu, lalu dia merobek dan membuangnya teman-teman. Itu juga setelah konsultasi dengan dia sudah menceritakan tadi kepada Bapak Ustadz, kepada warga bahwa dia mengalami hal-hal itu, dia ceritakan dan dia menunjukkan jimatnya itu, dan mereka merekomendasikan untuk disobek saja atau dibuang saja hal-hal seperti itu. Oke, pada akhirnya cerita ini diceritakan oleh seorang anonimus yang berada di Twitter ya, atau sekarang x.com. Untuk link deskripsinya ceritanya akan saya sertakan di deskripsi, silahkan jika kalian mau membaca, saya sertakan juga sumbernya. Saya umur di sini, kita bisa mengambil sisi positifnya teman-teman. Jangan pernah membawa seperti itu. Berdoalah dan memintalah hanya kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada orang pinter, kepada jin atau sebagainya ya. Datang seperti itu, jimat raja itu hanya akan menambah musyrik ya, dan itu akan mengganggu iman kita. Sekali lagi, buang sisi negatifnya dari cerita ini. Jangan terlalu percaya dengan apa yang saya ceritakan. Sekali lagi, saya juga mendapatkan referensi dari cerita kisah nyata di salah satu forum komunitas. Sekali lagi, berpikir positif dan menggunakan logika kita dulu sebelum kita menuju ke mistisnya teman-teman. Sini kita ambil pesan, sekali lagi tetap dengan cerita seperti ini jangan menambah kita takut akan takut dengan hal-hal yang begituan, tapi kita harus semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ben pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi jangan percaya apa yang saya katakan. Jika suka silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike. Saya Ben pamit undur diri, salam kisah nyata. Bye bye.